Halo teman-teman, kita lanjutkan ceritanya ya. Detik itu juga Nia dibawa pergi. Selama di perjalanan, Nia masih menatap kosong. Ia tidak mau berbicara dan memang tidak akan ada yang bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Bahkan saat Nielin membujuknya untuk bercerita, Nia enggan menuliskannya. Ia hanya terbayang Sylvie kecil. Kenapa dan apa yang ia lakukan? Tak berapa lama, sampailah mereka di sebuah rumah dukun. Dengan pohon besar familiar, Nia dibantu oleh Ni Evin. Ia dituntun menuju pintu rumah, mengetuknya dari dalam. Terdengar suara serak yang menyuruh mereka masuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Di belakangnya ada seseorang yang gaya berbusananya sama persis seperti busana milik para pamong. Namun dilihat dari usianya, tampaknya ia masih sangat muda. Sementara si wanita tua, di bibirnya ia masih menggigit gambir. Dengan rambut disanggul menyerupai wanita Jawa, ia menatap Nia. Matanya picing, seakan tidak suka dengan kehadiran Nia. Dia meludahi Nia seakan tidak sudi dan tahu apa yang akan Ika sampaikan. Si wanita dengan nada marah berujar, "Kak melok aku. Ikut aku." Ika mengambil ahli kursi roda mendorong si wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Sementara Nia, ia duduk dengan tatapan kosong. Ia mencoba mencari tahu di mana ia dibawa oleh para pamong. Sebelum Nia tahu jawabannya, Nielin mendekati Nia. Ia berbisik, "Gadis yang ada di depanmu itu, dia juga mengalami hal yang sama seperti kamu." Nia yang mendengarnya lantas terperanjat. Ia baru menyadari gadis muda di depan Nia mungkin usianya tidak terlalu jauh darinya. Tepat di kakinya, Nia menemukan bekas luka yang sama. Gadis itu mendekati Nia. Ia tersenyum lantas bertanya pada Nia, "Kamu sudah melihatnya?" "Momok," ucapnya. Nia yang sedari tadi tidak tahu dan tidak mau bicara, lantas menjawabnya. Membuat Nielin mengangkat alis pertanda tidak mengerti. Namun si gadis, ia mengerti apa yang Nia katakan. Dan ia mengangguk. Terdengar suara perdebatan antara Ika dengan wanita tua itu. Nia merasa bersalah mendengar bagaimana Ika dicerca dengan kalimat yang menghina. Si gadis itu menenangkan Nia bahwa ia akan baik-baik saja. Hanya saja ia akan sedikit terkejut dengan apa yang akan ia terima. Tak beberapa lama, si wanita keluar bersama Ika. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik yayasan itu. Ia biasa dipanggil Asih. Asih meminta Nia mengikutinya. Ia membawa Nia masuk jauh ke dalam rumah yang memiliki bangsal yang sama persis dengan rumah yang Nia tinggali. Dibantu si gadis, Nia dituntun untuk ikut. Namun, ada kejadian yang menarik. Nia juga menemukan foto wanita dengan pose menimang anak. Sama persis dengan yang ada di yayasan itu. Dan bila ditelisik lebih jauh, Asih menyerupai wanita dalam foto itu. Namun Nia tidak mau berspekulasi. Di sebuah kamar kayu ada sebuah ranjang tepat di tengah-tengah dengan meja dipenuhi congkak dari tanah liat, debu dan asap dari kemenyan, serta air dalam caruk. Nia dipaksa berbaring di atas ranjang itu. Sementara Asih membuang gambir di bibirnya. Ia berdiri dari kursi rodanya. Cara Asih berjalan nyaris seperti melihat diri Nia sendiri. Ia pincang di sebelah kakinya. Ia mengambil beberapa daun dan kembang yang ada di sekitar ruang. Rempah-rempah dan bebauan yang bahkan tidak dapat Nia kenali. Si gadis muda menutup pintu mengunci dengan pasak. Si gadis muda mencoba menenangkan Nia. Sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan jabrak, tali dan sulur yang dikeringkan. Saat jabrak sudah melilit, rasa nyeri akan terasa menyiksa bila Nia memaksa untuk menariknya. Si gadis mengambil beberapa bahan yang sudah dipilih oleh Asih. Ia kembali ke meja di samping ranjang, lalu menyalakan lilin, dan kemudian bersiap pamit. Ia sempat melirik Nia. Sorot matanya tampak memelas, seakan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Asih kembali, wajahnya masih tampak keras, tak nampak senyuman sedikit pun di sana.
Bahkan saat menyentuh Nia, ia menyentuh dengan kasar. Seakan ia melakukan ini hanya karena sebuah paksaan yang tidak ia kehendaki. Ia meletakkan sangga besi di atas lilin, memanaskan sebilah pisau. Padahal dia cuma nyentuh kaki kamu saja ya. Tapi akibatnya bisa sampai seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada anak kecil yang lidahnya sampai ditarik olehnya. Ucap Niasi menyeringai. Anak itu, tanya Nia. Niasi mengangguk. Ia lantas menyuruh Nia menggigit Gambir sebelum memulai memijat kakinya. Di sela-sela ia melakukan itu, Niasi mengunyah banyak sekali bahan yang sudah ia persiapkan. Setelah semua dirasa siap, ia mengambil sebilah pisau yang ia panaskan sedari tadi. Ini akan sangat sakit, nak. Tanpa membuang waktu, Niasi mengiris luka Nia dan Nia meronta-ronta. Teriakannya bertahan, Gambir yang ia gigit, ototnya menggejang. Rasa sakit luar biasa yang bahkan Nia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nia terus-menerus mencoba melepaskan diri dari jeratan, namun sia-sia. Ada saat-saat di mana Nia bahkan berpikir untuk mati saja. Namun ia terus sadar dan merasakan semuanya. Dunia seperti berputar semakin cepat. Niasi terus bergumam jampi-jampi yang bahkan Nia tidak tahu apa yang ia katakan. Yang Nia sadar adalah ada sosok di belakang Niasi. Sosok yang pernah Nia lihat berdiri di belakang Niasi, menatapnya dengan kepala miring, seakan menikmati rasa sakit yang Nia rasakan. Niasi lalu berteriak, "Aku eroh kowenang kene. Saya tahu kamu ada di sini." Nia masih menekan rasa sakitnya bercampur dengan rasa takutnya. "Jangan takut, nak. Yang kamu lihat adalah ibu saya." Untuk pertama kali, Nia mendengar suara Niasi begitu lirih, begitu menenangkan. Sosok itu hanya berdiri sebelum Nia akhirnya tidak sadarkan diri. Ia terbangun menatap Niika yang duduk di sampingnya. Niika lantas bangun, membelai rambut Nia, memintanya untuk istirahat. Sebelum Niasi masuk dan mengatakan, "Malam ini kunci anak ini lagi di kamar itu." Apa tidak bisa nih bila dilakukan saat Nia sudah jauh lebih baik? Niasi tersenyum sinis. Ia menatap Nia. Ia masih menganggap anaknya masih hidup. Anak yang sudah digugurkan itu. Anak yang memang tidak ada sejak kejadian itu. Ia tidak akan melepaskan Nia. Tidak sampai Nia sendiri yang mengatakan si anak bukanlah Nia itu sendiri. Nia harus bertemu ibu saya. Hari mulai petang. Mobil yang membawa Nia mulai memasuki pagar. Nia melihat semua anak berkumpul menungguinya. Namun, Nia tidak melihat kehadiran Sylvie. Lantas Nia duduk di atas kursi roda. Niika mendorongnya menuju kamar itu. Sekarang Nia tahu bagaimana Niika menyembunyikan tangga. Rupanya, begitulah cara Pamong menyembunyikan segalanya. Ni Eva dan Ni Elin membantu Nia menuntunnya perlahan-lahan. Hingga Nia bisa mencium lagi bau apek yang pernah ia hirup di dalam kamar ini. Niika mendudukkan Nia di sebuah kursi lusuh yang pernah Nia lihat sebelumnya. Nia hanya duduk sembari mengawasi Niika yang membersihkan apa yang bisa ia bersihkan. Dulu, rumah ini adalah rumah tempat wanita-wanita mengaborsi janin yang ia kandung, ucap Niika. Ia beberapa kali menarik Nia, memastikan gadis itu tetap nyaman di tempat duduknya. Setiap hari, berkali-kali jeritan ibu-ibu yang tidak siap mengurus anak terdengar di kamar bangsal-bangsal. Niika menatap nanar jendela. Dan mungkin pemilik rumah ini adalah sosok paling berdosa di balik semua peristiwa kelam itu. Namun, tidak ada yang pernah berpikir bahwa ia menyimpan penderitaan itu sendirian. Berkabung seorang diri, sampai suatu malam ia bermimpi bahwa ia tengah mengandung seorang anak. Niika menatap Nia. Namun yang sebenarnya terjadi, ia tidak pernah mengandung. Setiap kali ia diingatkan bahwa ia tidak mengandung janin di dalam perutnya, ia menolak bersikeras bahwa ia mengandung. Ia akan marah dan meronta, mengatakan bahwa kami membohonginya dan mencuri bayi miliknya. Lantas ia menjadi gila, Niika berbisik pelan. Untuk dosa dari banyak janin yang telah berhasil ia bantu gugurkan, justru ia menanggung kesedihan teramat dalam
yang membuat isi kepalanya rusak berkeping-keping. Nika masih menatap Nia. Ia memanggil bayi kecilnya, si anak. Si anak, si anak, si anak. Itulah yang ia katakan. Setiap hari ia melukai dirinya, mengurung diri di kamar sendirian, mencakari tubuhnya, menjambak rambutnya, terus dan terus. Menutup diri hingga Nika melihat ke atas. Langit-langit mengakhiri dirinya di tali gantung di kamar ini. Lalu, siapa nih Asi? Ia bilang dia adalah ibunya. Nika tersenyum. Iya, dia adalah ibunya. Ibu kami juga. Nia tampak bingung. Sebelumnya Nika mengatakan kami semua anak angkat dan ia tidak pernah bisa memiliki bayi karena ia mandul, sahut Nia. Nika mengangguk. Bila Nia bertanya alasan kenapa di setiap pintu terdapat lonceng adalah ia sangat suka menimang anak yang tidak pernah ada dengan suara lonceng itu. Ia menimang anak yang bahkan tidak pernah aku lihat ada. Ia mati dengan membawa kegilaan bahwa ia memiliki si anak. Lewati malam ini, katakan padanya bahwa kau bukan si anak. Dan setelah itu, aku akan mengatakan kepadamu, ada sebuah keluarga yang siap menerimamu Nia. Selesaikan semuanya malam ini, ucapkan Nika. Ia melangkah ke pintu, menutupnya setelah Eva dan Elin berpamitan. Nia hanya duduk sendirian, sementara malam semakin larut. Sanyup angin masuk, Nia merasakan kehadirannya. Ia berdiri di belakang Nia, menyentuh rambutnya, membelai dengan lembut, membisikkan Nia dengan satu kalimat yang menusuk. Anakku. Terdengar riuh saat sesuatu merangkak keluar dari bawah ranjang tempat Nia melihat sosok janin yang pernah menghantuinya keluar. Gelagat mengerikan itu seakan tercium, manakala sosok yang keluar adalah Sylvie. Nia terperanjat menatap Sylvie, yang sedari tadi rupanya bersembunyi di sana. Nia, kata Sylvie. Nia jangan bicara. Sylvie menatap Nia. Kali ini ia bisa menangkap bibir Sylvie. Apa yang coba ia sampaikan, apa yang coba ia katakan, Nia bisa mendengarnya. Sosok itu masih membelai rambut Nia, seakan Nia bukan anaknya. Sementara Sylvie, ia berdiri dan memperhatikan Nia, memintanya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, seakan Sylvie pernah mengalaminya. Diam Nia, diam saja. Ia memperhatikan Nia dengan seksama sebelum ia mengalihkan pandangannya pada Sylvie. Sosok itu mendekati Sylvie. Nia boleh pergi. Nia bukan si anak. Pergi Nia. Pintu tiba-tiba berderik terbuka. Nia melihat Sylvie dan sosok itu. Bersamaan itu Nia melangkah turun. Ada dorongan di mana ia harus mengikuti ucapan teman sekamarnya yang bahkan tidak dipahami oleh banyak orang. Namun Sylvie ia lebih tahu siapa dan kenapa ia harus menurutinya. Saat Nia turun, ia melihat Nika rupanya sudah menunggunya. Anak itu di sana ya? Nia mengangguk pasrah. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok ya.